Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas Sistem Informasi A. Di sini kami akan melakukan presentasi hasil penelitian dan perbaikan BPMN dari UMKM Seblak Ceker Cerdas. Sebelumnya kami perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Asri Dewi Maulana Salina dengan NIM 2205121401. Saya Audrina Zira Ramaniasari dengan NIM 2205121403. Saya Zahra Sabita Nugroho dengan NIM 2205 Saya Hafania Aprilia dengan NIM 2205 Saya Muhammad Fiardani dengan NIM 2205 Saya Fatani Sri Azizuddin dengan NIM 2205121403. Oke, selanjutnya akan memperkenalkan UMKM dari Seblak Ceker Cerdas. Oke, sebelumnya terima kasih Mbak Amel dan Mbak Ita sudah di sini. Oke, boleh dikenalkan namanya siapa? Nama Amel, ini Ijaz ya, Ijaz. Iya. Oke, nama usahanya apa Mbak? Nama usahanya Ceker Seblak Cerdas. Oke, di sana jual apa aja? Jualnya ada seblak, ceker, terus ada tahu pedes juga, ada bakso aci juga. Oh iya. Lalu ini usahanya tuh sejak kapan sih? Terus awal tercetusnya itu bagaimana? Sejak di sini atau sebelum di sini? Ya? Iya, nggak apa-apa. Sebelum di sini. Sebelum di sini 2013 ya? 14 ya? 2014 di Surabaya ya? Jakarta. Oh Jakarta ya, saya Jakarta dulu, baru Jakarta. Merantau ke sana, ada walaupun buka usaha di sana, nyambi gitu kan. Ya. Terus 2015 balik lagi ke sini, kita buka di Lida gitu, baru di Surabaya. 2015, 2016 cabang di Rio ini. Cabang di Rio ini ya. Oke. Terus awal tercetusnya itu seperti apa dulu? Dulu kan tahu dia tuh jago masak kan. Ya. Join lah kita buat ceker pedas dulu tuh. Karena Ini ya, di Jakarta kan belum ada. Makanan kan belum ada ceker-ceker ceker gitu kan. pedas. Sebenarnya di sana kan jarang. Iya. Jadi mau bikin itu di sana. Sampai pindah ke sini juga masih tetap di bawah, di sini jual kedai buka kedai sama ceker itu. Terus akhirnya pindah ke sini jual ceker sama nambah seblak. Iya. Sama seblak. Iya. Dan sekarang jumlah karyawan dan cabangnya ada berapa Mbak? Kalau sekarang tinggal 2 stand, ada satu standnya 2 orang, jadi 4 orang. Oke, terima kasih Mbak untuk perkenalannya. Nah, mungkin itu adalah sedikit profil dari UMKM Seblak Ceker Cerdas. Alasan kita memilih UMKM ini karena menurut sudut pandang kami, proses bisnis pada UMKM Seblak Ceker Cerdas sederhana, namun juga proses bisnisnya menarik untuk diperhatikan. Jadi beberapa hari yang lalu setelah kita melakukan wawancara dan kita melakukan diskusi untuk menganalisis BPMN yang ada pada UMKM tersebut, kami mendapatkan beberapa hasil dari diskusi, yaitu yang pertama adalah bahwa proses bisnis ini sebagai berikut, Mbak. Ya, yang pertama ini untuk mengambil bahan baku dari masok. Jadi yang pertama, karyawan akan mengecek stok terlebih dahulu. Jadi apabila stoknya tidak habis, maka ya sudah. Nah, kalau yang habis, karyawan akan mencatat bahan baku yang habis, lalu diberikan list bahan habisnya ke pemilik. Setelah itu, pemilik akan membeli barang yang berhubungan dengan masok dan membayar. Lalu pemilik menerima nota pembayaran dari pemasok. Setelah itu pemilik menerima barang dan menyimpan barang, lalu mencatat pengeluaran. Di sini ada rekaman data keuangan. Lalu sudah selesai untuk proses bahan baku. Selanjutnya untuk laporan keuangan saat ini, karyawan memberikan uang ke pemilik, lalu pemilik menerima uang, lalu pemilik mencatat ke jumlah uang yang diterima pada data keuangan, lalu membagi uang untuk keperluan operasional. Betul nggih? Selanjutnya untuk BPMN pesanan makanan online.
Jadi untuk proses BPMN dari pemesanan online itu seperti ini ya Pak. Yang pertama adalah pembeli akan memilih menu yang tersedia dan karyawan akan memberi daftar menu-menunya. Kemudian setelah itu pembeli akan memesan makanan dan dilanjutkan dengan menunggu pesanan. Setelah itu akan membayar makanan dan setelah makanannya sudah dibayar, maka karyawan akan memperoleh notifikasi pesanan, kemudian dilanjutkan dengan mencatat pesanan, kemudian memasak pesanan yang tadi sudah dicatat, dan setelah itu akan membungkus pesanan dan memberikan pesanan ke kurir. Kemudian untuk offline gimana ya? Untuk BPMN pesanan makanan yang offline adalah seperti ini. Yang pertama adalah pembeli akan memilih menu yang diberi oleh karyawan. Kemudian pembeli akan memesan makanan dan akan menunggu pesanannya selesai. Kemudian pembeli akan membayar makanan tersebut. Kemudian di sini ada pilihan apakah cash atau tidak. Jikalau tidak, akan dilanjutkan dengan scan QRIS dan akan selesai. Namun jika cash akan dilihat apakah ada kembaliannya atau tidak. Jikalau ada akan memberikan uang, dan ini yang kembalian tadi akan diberi kembalian, tapi jika tidak akan selesai. Dan di sini untuk yang di pemesanan makanan ini, yang pertama karyawan akan mengecek ketersediaan menu. Jikalau ada, maka akan mencatat pesanan dan memasak pesanan, kemudian akan membungkus pesanan dan memberikan pesanan kepada pembeli. Namun jika saat mengecek ketersediaan menu tersebut tidak ada, maka karyawan akan memberitahu pembeli kalau tidak ada, dan pembeli akan memilih menu kembali, Pak. Jadi dari BPMN tadi Mbak, bagaimana menurut Mbak tentang BPMN yang telah kita buat tadi? Apakah sudah sesuai dengan bisnis proses yang sekarang? Iya, sesuai kayak gitu. Lebih kayak gitu sesuai. Hasil yang kita dapatkan setelah berdiskusi dan menganalisis tadi, kami mendapatkan BPMN dari UMKM yang memiliki beberapa kelemahan ya Mbak, yang mampu menyebabkan kerugian terhadap proses bisnisnya yang biasanya tidak disadari oleh ownernya atau mbaknya. Di sini apakah mbaknya berkenan untuk melihat hasil dari analisis kami? Oke, jadi setelah kami melakukan penelitian, ternyata terdapat masalah pada BPMN keuangan, di mana proses pelaporan keuangan masih kurang jelas, di mana owner hanya menerima uang hasil hari ini tanpa mendapat laporan keuangan secara rinci. Tentu saja hal ini sepele, namun ini dapat menyebabkan risiko besar terhadap keuntungan bisnis. Bisa saja uang yang diterima tidak sesuai dengan yang seharusnya didapatkan pada hari itu. Nah, maka dari itu BPMN keuangan ini menjadi sorotan bagi kami untuk kami teliti, dan kami juga sudah memberi revisiannya sebagai berikut, nanti dijelaskan oleh teman-teman. Oke, di sini kita akan di BPMN yang lama, ini kita langsung memberikan uang saja ya kan Mbak. Lalu di BPMN yang baru ini karyawan akan menghitung uang, kemudian kita akan membuat laporan pemasukannya, lalu laporan pengeluarannya kita rinci. Lalu setelah itu owner akan menerima tidak hanya uang saja tapi juga menerima laporan keuangannya. Kemudian owner akan menghitung omset, keuntungan dan juga keuntungan bersihnya, lalu mengupdate data keuangan. Setelahnya ya juga sudah sama seperti biasa, mengelola uang untuk operasionalnya. Nah, jadi kan dengan merinci seperti ini kita bisa meminimalisir tindakan yang ini ya, di luar prediksi, kayak yang mungkin uangnya tidak sama dengan barang yang kita jual atau seperti itu Mbak. Jadi sudah, ini presentasi dari kelompok kami. Barangkali ada feedback dari mbaknya ketika kita sudah menunjukkan analisis kami. Ya, memang seharusnya pakai ini ya, laporan pemasukan ya dari karyawan untuk ke ownernya kan, biar mengurangi ini terjadinya selisih dari pemasukan sama pengeluaran.
nanti mungkin kedepannya kita bisa aplikasikan ini untuk di usaha kita nanti. Terima kasih Mbak. Ya, saya juga makasih juga udah dikasih saran untuk yang kurang-kurang ini kan untuk dibuat revisinya seperti ini. Terima kasih. Mbak untuk sudah menerima hasil analisis kami. Mudah-mudahan bisnisnya selalu lancar dan tidak ada halangan apapun. Amin. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Oke, itu saja mungkin yang kami sampaikan dari kelompok kami mengenai penelitian ini. Dan kami ucapkan terima kasih pada semua pihak yang terlibat dalam perjalanan penelitian ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.